Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang aplikasi yang dimiliki oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Ristek Dikti atau BRIN, ya pokoknya ganti-ganti kabinet, ganti-ganti pemerintahan, namanya juga ganti-ganti, is okay lah. Tapi itu masih mending cuman ganti nama. Karena kalau pada sebelumnya sistem yang dipakai oleh Ristek Dikti ya yang menaungi para dosen ini, pendekar dunia persilatan pendidikan ini dulu ganti-ganti. Ya, ada Forlap sendiri yang khusus digunakan untuk pelaporan ya proses studi mahasiswa ya dan seterusnya. Nah, berikutnya pemerintah akhirnya membuat sebuah sistem informasi yang sistem ini mengintegrasikan semua data. Kemarin pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang Sinta, Arjuna, ya terutama mungkin Sinta yang paling penting untuk dosen muda atau Anda yang mungkin sedang melamar menjadi dosen, Anda harus memahami apa itu Sinta. Nah, pada bagian ini saya akan membahas tentang sister, ya. Walaupun ada sister, tapi tidak ada brother, ya. Kata anak saya tadi, brother itu adalah merek mesin ketik. Oke. Jadi sister itu singkatan dari Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi. Jadi kalau pada sebelumnya data-data tentang dosen itu tersebar kemana-mana, data pengajaran ada di Forlap, data penelitian ada di Sinta, data penelitian dan pengabdian proposal itu ada di Simlitapmas, ya. Maka dengan menggunakan sister ini, ya semua data itu menjadi satu bagian. Jadi kalau Anda dosen, terserah mau dosen muda atau dosen tua, bahkan dosen tersertifikasi ya atau serdos, maka Anda hukumnya fardu ain, wajib untuk mengurus akun sister. Karena jika tidak, tunjangan sertifikasi dosen Anda berikutnya tidak akan keluar. Itu yang disampaikan oleh ya Ketua Lembaga Penjaminan Mutu di tempat kami. Ya. Jadi baik, saya sudah login dengan menggunakan login saya sendiri. Tentu saja saya tidak akan menampilkan semua data saya karena sifatnya rahasia, ya. Jadi kalau Anda sudah punya akun sister, ya maka kemudian nama Anda, ya data pribadi Anda, ya ringkasan, kemudian juga pendidikan terakhir, ya. Jadi sebenarnya ini juga saya sudah lama tidak mengupdate. Sekali lagi bahwa karena akun sister ini tahun kemarin baru diluncurkan, maka semua dosen selain membuat akun juga wajib mengupdate datanya. Wajib melakukan proses sinkronisasi dengan data Sinta atau dengan data Forlap, ya. Ini juga. Jadi ada apa sih isinya kira-kira sister ini? Jadi yang pertama adalah data ringkasan pribadi atau profil, ya, pendidikan terakhir. Nah, ini saya harus mengupdate data pendidikan terakhir karena yang tercantum masih pendidikan S1, ya. Kemudian nanti di dalamnya kalau Anda update ini harus masukkan ijazah, transkrip, ya, dan seterusnya. Kemudian juga beberapa data lagi yang lainnya, apa yang mata kuliah yang pernah diajar, penelitian, ya, pengabdian pada masyarakat, pernah jadi pembicara apa, publikasi yang pernah dilakukan, buku yang diterbitkan, mungkin juga hak paten yang pernah dibuat, ya, dan seterusnya. Jadi ini semua harus diupdate nantinya. Kenapa? Karena selain di data ini ada data profil, ya. Jadi kalau misalnya saya coba minimize supaya kelihatan. Jadi data pribadi itu ada data in passing, ya, jabatan fungsional, kepangkatan, penempatan, kemudian pendidikan formal, pendidikan diklat yang pernah dilakukan, sertifikasi, ya, ada tesnya. Kalau ada ini mungkin dosen masa depan tes TOEFL atau IELTS itu akan masuk di sini, ya. Saya buka aja ya. Wah, kayaknya biar kelihatan semua. Oke, kompetensi, ya, dalamnya ada pendidikan, bimbingan, orasi ilmiah. Jadi artinya bahwa sister ini sebenarnya adalah menyimpan track record seorang dosen.
ya pengajarannya bagaimana, siapa mahasiswa yang dibimbing, siapa mahasiswa yang diuji, terus bahan ajarnya, data sharingnya, orasi ilmiah yang pernah dilakukan, terus kemudian juga sebagai pembimbing dosen ya, tugas tambahan lagi yang lainnya. Kalau pelaksanaan penelitian, maka hibah penelitian apa, publikasinya, paten hakinya, misalkan contohnya seperti saya ada hak paten haki gitu ya. Kemudian apalagi di sini pendidikan tadi sudah, pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, misalkan pengabdian kapan pernah melakukan apa ya, reward yang pernah diterima, misalkan beasiswa ya, ini saya beasiswa juga belum saya masukkan, jadi saya pernah mendapatkan beasiswa juga tapi belum saya masukkan, nanti tinggal tambah ya, kapan mendapatkan beasiswa, apa nama beasiswanya ya, dan seterusnya. Ini saya pernah dapat beasiswa unggulan waktu kuliah S2 ya, kemudian berapa masih diterima atau tidak ya, simpan. Karena kalau Anda sudah terima beasiswa, maka Anda harus laporan kalau sudah pernah ya selesai studinya. Kemudian kualifikasi tadi sudah, kualifikasi apa isinya? Sertifikasi, tes, pelaksanaan pendidikan, bahan ajar tadi sudah, pelaksanaan, oh ya ada tadi ada data sharing juga ya, penunjang, anggota profesi, ini pengolah jurnal, misalkan penghargaan, visiting scientist ya. Jadi kalau kita lihat sampai terakhirnya adalah pada layanan BKD. Jadi untuk Serdos nantinya tidak lagi dalam bentuk manual kita datang ke asesor, tapi nanti akan dilakukan ya secara online. Jadi Sister ini kalau diperhatikan pemerintah sudah jauh lebih serius dibandingkan dengan sebelumnya. Kenapa? Karena data yang ditampilkan, data yang direcord itu sudah merupakan data yang terintegrasi antara Sinta, Forlab ya. Jadi sekali lagi kalau Anda pernah masuk ke Forlab, jadi Forlab tuh gini. Forlab itu isinya adalah berkaitan dengan data mahasiswa ya, data perkuliahan ya. Jadi kalau Anda mencari ada orang yang ngaku-ngaku sebagai dosen, kemudian benar nggak sih dia dosen, maka gampang sekali, tinggal Anda cari saja di sini, misalkan siapa namanya gitu. Misalkan contohnya adalah ada orang namanya Ahmad Khoiron yang mengaku-ngaku sebagai dosen. Nah, benar nggak sih dia dosen? Waduh, ini berapa sih? 36 ya, pakai captcha ya. Maka kemudian tinggal diklik seperti ini, kita bisa tahu kalau ternyata Ahmad Khoiron itu adalah, oh iya benar dosen gitu ya. Ini ada oke. Apa saja ide yang ngajarnya, bagaimana riwayat penelitiannya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan tadi bahwa sistem yang lama pemerintah atau Ristek Dikti itu tidak terintegrasi. Jadi contohnya seperti data saja, data penelitian dia tidak ada. Padahal di Sinta sudah ada misalkan ya. Dia karena fokus pada waktu itu Forlab itu adalah pada riwayat mengajar ya. Waduh, saya sebenarnya agak parah juga kalau lihat riwayat mengajar. Kenapa? Karena prodi agak jahil juga. Saya dimasukkan mata kuliah pendidikan agama, padahal saya tidak pernah ngajar agama. Ya sudah, nggak apa-apa, karena pada waktu itu memang sulit untuk memasukkan data dosen, karena dosen yang ngajar agama itu tidak punya NIDN, sehingga kemudian menggunakan NIDN saya. Ini mengotori gitu ya riwayat pendidikan, riwayat pengajaran saya sebenarnya ini. Oke, ini data S2 saya juga belum masuk. Nah, ini yang harus diupdate. Nah, bagaimana mengupdate-nya? Sekali lagi bahwa mengupdate data-data dosen itu harus melalui Sister. Kemudian bagaimana kalau Anda kemudian belum punya akun Sister? Jadi sekali lagi ingat, semua dosen harus punya akun Sister. Kalau tidak, Anda bukan brother. Oke, saya kira demikian ya. Jadi yang perlu diperhatikan, saya punya target waktu sampai dengan tanggal 10 sudah harus mengupdate semua data yang ada di sini. Jadi saat mengupdate, yang paling penting juga adalah siapkan file penunjang. Kenapa? Karena ketika kemudian misalnya contohnya saya mau mengupdate data untuk S2 misalkan, untuk data S2, maka data ini kalau misalnya kita mengajukan perubahan, selain data isian, maka juga harus menyertakan ijazah dan transkrip nilai untuk diupload di Sister. Jadi artinya bahwa sistemnya adalah sistem pengajuan draft, kemudian pengajuan, kalau kemudian datanya valid, maka kemudian akan disetujui dan data itu akan berubah. Mengapa kemudian dibuat sistem update otomatis seperti ini atau manual, bukan otomatis, manual? Karena kalau dulu semuanya dikirim ke pusat, kemudian mereka akan mengupdate satu persatu, dan itu lama biasanya. Oke, saya kira demikian dari saya.
Terima kasih, tetap semangat jadi dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.